Halo, jumpa lagi dengan saya Cak Genjos. Hari ini kita mau membahas sedikit tentang anti jamur, ya, fungisida. Wih, ini pokoknya urusan jamur dan jamur. Jadi mengingat sekarang ini kan musim hujan yang sangat luar biasa. Jadi curah hujannya yang sangat luar biasa. Isuk tekan bengi terbalik isuk lagi. Nah ini nanti dengan cuaca yang seperti itu biasanya penyakit-penyakit jamur. Nah, ini terutama fusarium sama antraknosa ya. Itu biasanya merajalela. Jadi kalau musim hujan dengan tingkat curah hujan yang tinggi ini pokoknya jamurnya tepuk tangan. Jadi sorak-sorak bergembira ini para jamur-jamur. Dia siap menyerang tanaman-tanaman kita. Jadi di sini saya punya anti jamur yang bentuknya bubuk. Nah, ini kan paling mudah didapat nih. Ini tampilannya ya sing bubuk ini biasanya ada dua. Yang kita kenal yang paling umum itu cuman ada detan sama antrakol. Nah, keduanya ini sangat efektif untuk terutama untuk fusarium sama antraknosa. Jadi fusarium itu yang biasa menyerang. Ini. Jadi dia menyerang busuk batang. Dia dari atas begini. Dari atas ini nanti dari daun ini melepas itu dia masuk ke batang, kemudian ini akan kempot, akhirnya ini tumbang si pohon itu, masuk dari atas ke bawah. Ini jamur fusarium. Kemudian ada lagi yang antraknosa. Jadi antraknosa itu untuk busuk buah. Biasanya kalau di tanaman buah atau kalau di tempat kita adenium ya, untuin adenium, itu biasanya kalau ada serangan antraknosa itu ujung buahnya ini gosong-gosong, busuk, jatuh lagi. Kemudian ada lagi yang dari bawah. Nah, ini teman-teman jangan salah tafsir. Jadi biasanya yang dari bawah itu sebenarnya bukan jamur. Itu nematoda. Jadi dia nematoda yang muncul dari media, terutama media yang tidak dalam kondisi masak. Ya, jadi teman-teman yang sok yakin, kita beli media ini udah mahal nih. Ya dicek sih, Rek. Dicek baunya apek enggak? Kan ada tuh bau-bau apek kayak jamur. Nah, itu jangan dipakai, percuma. Ya dah. Nah itu sebaiknya walaupun kita beli dari luar sudah packaging bagus-bagus ya harus dicek dulu. Kalau memang ternyata dia ada baunya berpotensi kena jamur ya harus kita masak dulu, kita matangkan. Cuman dimasak itu ya ora digodhog, ora didang, difermentasi gitu loh maksud saya. Ya itu penting. Jadi biasanya saya ulangi. Jadi yang biasanya menyerang dari bawah itu rata-rata bukan jamur, itu nematoda. Dia cacing, parasit. Dia masuk dari bawah. Lama-lama nanti akan ke batang. Dia cirinya ini enggak beda kayak fusarium. Kalau fusarium itu nampak nyata nih. Dari daun menghitam, tahu-tahu tumbang. Tapi kalau nematoda, ini pohon ini seger. Daunnya nggak ada kuning, tampilnya performanya itu nggak kelihatan, cuma tahu-tahu geblak gitu loh, bleng seperti itu ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah anti jamurnya ya. Nah ini karena yang saya punya ini si detan. Ini punyanya cuma detan. Nah, detan ini dia berbentuk puder atau serbuk. Ini ada keunggulan dan kelemahan. Ya.
detan atau antrakol ini sangat efektif untuk mencegah. Ya, dicatat loh ya teman-teman ya. Jadi anti jamur yang beredar di pasaran ini hanya untuk mencegah, tidak bisa mengobati. Ya. Ini dia sistem kerjanya itu dia kontak. Artinya dia melindungi. Jadi kalau kita semprotkan, kita oleskan seperti ini. Nah, ini tujuannya dia melindungi agar tidak terjadi serangan jamur. Ya. Jadi agar tidak terjadi serangan jamur. Ya, kalau di pertanian apa ya? Cabai biasanya. Wah, itu gila. Ya. Dan obat-obatan ini, fungisida ini sifatnya ini tidak bisa mengobati, teman-teman. Dia sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu mencegah. Nah, jadi dia hanya mampu untuk pencegahan, bukan pengobatan. Ya. Jadi kalau fungisida yang bubuk ini ada apa ini? Ada keunggulan dan juga ada kelemahannya. Jadi keunggulannya dia mampu melindungi tanaman kita dari serangan jamur. Ya, cuman ono kelemahannya. Jadi kelemahannya ini satu, yang pertama, kalau kita oleskan seperti ini atau kita semprotkan, dia paling mudah terurai. Jadi kalau kena air hujan, kena penyiraman, dia mudah larut, mudah hilang. Kelemahannya itu. Kelemahan yang kedua, kalau kita pakai, sorry, aku mau ngambil ini. Nah, kalau kita campurkan, kita pakai untuk spray. Jadi ini kalau dipakai untuk spray, ini harus sering dikocok. Jadi dia kalau enggak, dia ngendap. Nah ini loh. Karena dia ngendap, makanya setiap dalam pemakaiannya ini harus sering dikocok. Semprot seperti itu, ya. Harus sering-sering. Kemudian gimana caranya agar si fungisida ini tidak mudah larut dengan air? Maka kita bisa gunakan produk tambahan, ya. Produk tambahannya apa? Anda bisa beli yang namanya perekat. Nah, perekat ini nanti kita pakai untuk bahan campuran. Ya, kita campurkan dengan fungisida, kita campurkan dengan pestisida yang biasa untuk nyemprot-nyemprot hama yang lain. Mau kutu, mau apa, terserah. Kalau bisa ditambahin lagi yang namanya perekat. Ya, tujuannya apa? Biar kinerjanya lebih efektif, dia nempelnya lama nanti. Jadi kalau ini udah kita kasih perekat. Nah, nanti caranya gampang. Bentar, nah ini kayak ari nih. Ini kita tambahkan. Yang pertama gini nih. Ini kita masukkan fungisida. Di sini. Seperti ini. Kita tambahkan lagi ini yang namanya perekat. Terserah teman-teman mau pakai merek apa. Ini mereknya pakai soalnya. Nah, perekat ini kan dia liquid nih. Dia liquid, kental banget kayak lem. Nah, ini ditambahkan aja. Nah, seperti ini. Kemudian kita aduk Ri. Nah, diaduk dulu. Nah, pemakaiannya seperti itu, teman-teman. Kemudian setelah itu kalau untuk bahan-bahan menyiasati ini ya, apa ini ranting-ranting potongan. Jadi katingan-katingan ini biar lebih aman, teman-teman bisa tambahkan ini nih. Anti stresnya. Ya, jadi fungisida ini kita tambahkan lagi pakai B1. Tujuannya apa? Biar dia ini nggak gampang kempes, nggak mengering, nggak mudah mengering. Jadi tanaman ini kalau udah kena B1 ini nggak gampang ngering nih. Nah, makanya caranya
nanti kita campurkan B1, ada lagi fungisida sama perekat. Nah, nanti pemakaiannya seperti ini. Nah, yang kita oleskan yang mana? Nanti kita oleskan yang paling bawah dulu. Bawah untuk melindungi ini nih, luka-luka ini. Kemudian sama ujung wis cukup. Karena jamur ini biasanya masuk dari atas nih. Nah, ujungnya ini aja kita olesi anti jamur. Gitu. Setelah itu nanti ini bisa kita anginkan. Ya. Kita masukkan ke apa? Coba Ri, karung itu diambil Ri. Nah, ini loh teman-teman. Nanti teman-teman bisa pakai karung yang seperti ini. Ini biasanya karung bekas apa sih? Bawang apa brambang gitu. Ini beli aja ini di pasar ini paling 1000 perak juga dapat. Nanti setelah ini diobatin, coba Ri, itu masukkan dulu Ri. Contoh Ri. Nah, daripada teman-teman ini kadang suka bingung ini naruhnya gimana gitu. Nah, itu lebokno kono Ri. Nah, nanti kita masukkan sini ya, teman-teman ya. Masukkan seperti ini. Nah, semua masukkan ke situ. Nah, setelah itu nanti kita bisa gantung. Ya, jadi kalau belum siap tanam, kita gantung. Kemudian kalau nanti ini sudah tumbuh, nah ini loh, jadi ada kalus. Nah, kalusnya ini udah mulai tumbuh, berarti dia siap berakar nih. Nah, ini kita sudah siap menanam. Ya, demikian ya teman-teman ya. Kemudian apalagi nih? Nyari terus nenek. Ya, selain fungisida yang ada di pasaran seperti ini, teman-teman juga bisa membuat lagi yang namanya biofungisida. Jadi biofungisida itu fungisida yang dibuat dari bahan-bahan organik. Ya, nanti mungkin kita buatkanlah di video berikutnya ya. Jadi dia kita buat dari jamur sebenarnya. Jadi kita buat trichoderma di situ. Nanti kita aplikasikan di media tanam. Kita taburkan bisa, kita siramkan bisa. Tujuannya apa? Untuk menginfeksi. Jadi agar media tanam kita itu terinfeksi dengan trichoderma. Kalau sudah terinfeksi dengan trichoderma, tanaman ini akan terlindungi dari serangan jamur. Ya. Jadi melindungi dari serangan jamur. Ini sama. Kemudian saya kembali lagi ke yang tadi. Saya ingatkan sekali lagi, obat-obat yang ini, fungisida yang ada di pasaran, ini sifatnya hanya pencegahan. Ya, kembali ya teman-teman ya, sifatnya hanya pencegahan. Dia tidak bisa dipakai untuk mengobati. Nah, untuk mengobati gimana? Ya, Anda harus cari jangan yang ini dong. Carinya yang sistemik. Nah, jadi beli yang jenis-jenis fungisida yang sistemik. Itu biasanya dia bentuknya cair. Bentuknya cair, dia bekerja itu dari bawah ke atas. Jadi kalau kita siramkan, dia akan bekerja masuk dari akar, naik dia. Atau kalau kita semprotkan ke daun, dari daun masuk lagi menyerap ke dalam jaringan. Jadi kalau untuk mengobati jangan pakai yang ini, tapi pakailah yang sistemik, jangan yang kontak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, dalam pemakaiannya fungisida ini nanti kalau teman-teman mau nyemprot ya nanti pakainya ini berapa nih? Oh, ini 5 gram per liter. Jadi kakean jane ya. 2 gram aja teman-teman. Pakai dulu dari dosis kecil. Jadi dari 2 gram per liter dulu. Nanti semprotkan. Semakin curah hujan itu tinggi, nanti Anda bisa mengulang setiap seminggu sekali. Ya. Jadi fungisida mix sama ininya, perekatnya. Oke. Jika nanti sudah terjadi serangan, ya pilihannya ya wes dipotong, dioles seperti ini, atau belikan yang sistemik. Jadi kalau Anda nggak punya yang ini ya golek yang bentuknya cair itu, yang sistemik.
Oke teman-teman, cukup sekian. Terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat.